Seorang detektif yang hilang ingatan, tapi dia berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang rumit dan berhasil mengungkap siapa pembunuhnya. Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Sleeping Dogs tahun 2024. Film ini memiliki plot twist yang sulit untuk ditebak. Lalu, bagaimana ceritanya? Sini gua ceritain. Film berawal diperlihatkan banyak tulisan informasi di dinding, juga bertuliskan nama Roy Freeman. Lalu kita diperlihatkan seorang pria yang duduk bengong dengan perban di kepalanya. Lelah dengan bengong, ia pun lapar, mengambil makanan di kulkas. Di sini terlihat setiap barang dan alat selalu ada catatan. Bahkan saat membuka microwave ada sebuah remote TV. Si pria ini kebingungan. Setelahnya, si pria ini duduk di kasur kamarnya. Ia seperti terlihat kesakitan saat mengingat memori masa lalu. Ternyata pria ini mengidap Alzheimer, suatu penyakit jenis demensia diakibatkan kerusakan sel otak. Karena itu, dia sakit ketika mengingat memorinya sendiri. Pria ini bernama Roy Freeman. Diawali pagi dengan memasang perban di kepala. Sedikit mengingat masa lalu membuat Roy kesakitan lagi. Lalu handphone ia berdering. Ada sebuah panggilan dari seseorang bertuliskan tidak diketahui. Ternyata telepon itu berasal dari Emily Dietz, seseorang yang bekerja di Clean Hand Project, sebuah organisasi pengacara nirlaba. Maksud dan tujuan Emily menelpon untuk menanyakan kasus lamanya Roy. Kita belum tahu sebenarnya Roy itu siapa. Kita berpindah di sebuah resto. Roy melakukan pertemuan dengan Emily. Emily di sini belum mengetahui kalau Roy mengidap Alzheimer. Emily bertemu dengan Roy bermaksud menanyakan kasus Samuel. Ya tentu, Roy tidak mengingatnya karena penyakit yang ia derita. Samuel dikenakan hukuman mati karena kasus pembunuhan Joseph Wader di kampus Waterford 10 tahun lalu. Eksekusi mati Samuel akan dilaksanakan bulan depan. Emily sebagai pengacara mengajukan penangguhan tapi ditolak. Samuel meminta Emily bertemu dengan detektif yang menginterogasinya dulu. Di sini, Roy tidak melakukan interogasi, melainkan rekannya yang melakukan. Saat rekan Roy ditanya, dia tidak menjawab apa-apa. Emily ingin Roy menanyakannya langsung kepada rekannya. Dan di sini kita mengetahui kalau Roy adalah seorang mantan detektif yang hilang ingatan. Roy mengambil box yang berisi dokumen kasus dari Samuel. Di situ terlihat luka-luka foto korban dan juga foto Samuel sang pelaku. Di dalam catatan olah TKP tertulis korban terluka parah pada kepala dari pukulan benda tumpul dan keras. Tidak ditemukan senjata api saat itu. Roy hanya terdiam dan tidak berkata sepatah pun. Kita berpindah ke penjara. Roy menemui Samuel karena permintaan dari Emily. Samuel ingin bertemu dengan Roy karena ia ingin Roy tahu kalau ia tidak melakukan pembunuhan terhadap Joseph. Samuel agak meracau dan berkata kalau Roy hilang ingatan karena kecelakaan menyetir dengan keadaan mabuk. Ucap dari Samuel yang tahu dari seorang polisi. Lalu Samuel pun menceritakan kejadian sesungguhnya. Pada malam kejadian, Samuel tidak mengingat apa-apa. Ia sangat panik. Ia dipukuli semalaman saat diinterogasi. Samuel dipojokkan untuk mengaku kalau ia pembunuhnya. Pada saat interogasi, terlihat Roy berada di pojokan, sedangkan yang melakukan interogasi adalah rekannya. Rekan Roy terus mendesak Samuel untuk mengakui karena di TKP terdapat sidik jari Samuel. Lalu Samuel bercerita setahun sebelum Joseph terbunuh, Samuel pernah mencuri untuk membeli kebutuhan. Dia diadili di persidangan dan saksi saat persidangan Samuel adalah Joseph. Dia memberi keterangan yang memberatkan. Setelah Samuel bebas, ia datang tengah malam ke rumah Joseph. Saat pembantu Joseph Om Broekino sudah pulang, ia berhasil masuk ke rumah untuk balas dendam. Tapi di waktu yang bersamaan ada juga orang yang masuk ke rumah Joseph. Terjadilah pemukulan terhadap Joseph. Samuel yang berada di tempat mendengar hal itu. Dia panik dan dia langsung pergi tanpa mengetahui siapa pelakunya. Roy mendengar semua itu tentu tidak langsung percaya dan Samuel pun tidak bisa meyakinkan Roy lagi. Samuel hanya memberi satu nama, yaitu Richard Finn yang pernah menemuinya bulan lalu. Richard adalah penulis buku untuk kasus pembunuhan Joseph. Roy ngerasa
ternyata ini udah terlalu jauh, malah ia disuruh bertemu dengan penulis. Roy bilang kalau ia tidak terlibat dengan kasus ini, tapi Samuel mengelak kalau Roy sebenarnya terlibat dan melihat bagaimana Samuel dipaksa untuk mengaku. Roy kembali membuka sebuah dokumen. Di dalam dokumen tertulis hasil interview Richard Finn dan ditandatangani oleh seorang detektif bernama Jimmy Remis. Singkat cerita, Roy mendatangi sebuah rumah. Ternyata rumah ini adalah rumah rekan Roy saat menjadi detektif. Dia adalah Jimmy Remis. Terjadi perbincangan hangat masa lalu, tapi Roy hanya bengong tidak mengingat apa-apa. Bahkan ia tidak tahu kalau ia pernah bekerja dengannya. Jimmy langsung menanyakan apa maksud kedatangan Roy. Lalu Roy menjelaskan soal kasus Samuel, menceritakan kalau ia bertemu dengan Samuel. Jimmy merasa kalau kasus itu sudah final, tapi Roy ngerasa kalau ini adalah kasus salah tangkap. Roy lalu menanyakan soal Richard Finn. Jimmy hanya bilang kalau ia sudah tidak ingat. Roy menjabarkan isi dokumen Richard Finn. Roy mengatakan kalau sidik jari dari Richard Finn tersebar ke seluruh TKP pembunuhan Joseph, tapi dalam keterangan kalau Richard Finn tidak ada dalam rumah itu pada saat malam pembunuhan. Dan ditambah lebih anehnya lagi, Roy dan Jimmy tidak pernah menindaklanjuti soal Richard Finn, dan bahkan mereka tidak pernah mengkonfirmasi keberadaannya sekarang. Roy merasa aneh, lalu Jimmy pun ingin membantu Roy melalui teman kerja lamanya di kantor. Richard Finn. Dan ternyata Richard Finn sudah tewas. Keterangan tewas Richard dituliskan karena overdosis fentanyl. Roy meskipun sedang mengidap penyakit Alzheimer, kecerdasan ia masih terjaga. Roy mengatakan kalau ia bukan pecandu, jadi tidak mungkin mati karena overdosis. Ini dibuktikan dari bekas suntikan yang hanya ada satu lubang. Tiba-tiba Roy mengingat sesuatu, kalau Richard berada di TKP bukan pada saat pembunuhan tapi pada saat olah TKP di pagi harinya. Roy dan Jimmy ada di sana. Bahkan Roy dan Jimmy berbicara dengan Richard. Gelagat aneh ditunjukkan oleh Jimmy. Dia masih teguh pada pendiriannya kalau Samuel lah tersangka utama. Roy pergi ke pemakaman Richard dan bertemu dengan kakaknya. Meskipun datang pada waktu yang tidak tepat, kakak dari Richard ini tetap menanggapi dengan baik. Roy menanyakan soal buku yang ditulis oleh Richard. Kakaknya pun memberikan buku itu. Buku itu ditemukan di apartemen Richard dan bukunya berjudul Books of Mirror, yang dimana sebelum ia tewas, Richard pernah mengunjungi Samuel. Roy menanyakan apakah Richard seorang pecandu, dan benar kata Roy di awal. Kakaknya, Richard, yakin kalau Richard ini bukanlah seorang pecandu. Dan pada malam hari, Roy mengecek tulisan Richard. Tulisan Richard ini dibaca oleh Roy, dan kita di bawah pada cerita buku Richard. Saat ini, tulisan Richard hanya pola pikir dari seorang Richard saja. Belum ada keterangan pasti hubungan antara kematian Joseph, dan tulisan ini pun menuju perempuan yang bernama Laura Baines. Laura merupakan perempuan pintar. Richard begitu mengaguminya hingga pada akhirnya di suatu pesta ia berbicara dengannya. Perbincangan mereka menyenangkan. Mereka saling bertukar informasi dengan cara komunikasi menebak satu sama lain. Laura dibuat tertarik oleh Richard dengan gaya komunikasinya. Ternyata Laura adalah teman Joseph. Joseph ini juga bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang profesor, juga seorang psikiater. Keberadaan Laura di sini sedang membantu penelitian Joseph, dan Joseph membantu menyelesaikan tesis Laura. Keesokan harinya, Richard dan Laura, mereka memiliki hubungan dan terus bersama tak bisa dilepaskan. Richard memberikan tulisannya kepada Laura. Laura memuji tulisan Richard. Richard benar-benar jatuh hati pada Laura. Namun, kisah cinta mereka diuji ketika Richard mendapatkan kabar dari ibunya kalau ayahnya meninggal karena serangan jantung.
sehingga pembiayaan kuliah Richard harus terhenti. Laura mendengar ini, tak ingin Richard kesusahan. Ia pun membantu Richard. Bertemulah mereka dengan Joseph. Ini adalah kali pertama Richard bertemu dengan Joseph. Mereka melakukan makan malam. Di sesi makan malam, Richard memperkenalkan diri kalau ia adalah seorang memoir sastra. Memoir adalah kumpulan kenangan yang ditulis oleh seorang penulis yang bertujuan untuk menangkap cerita dari kehidupan mereka sendiri. Kenangan ini biasanya adalah peristiwa atau pengalaman penting dari kehidupan penulis yang sangat mempengaruhi mereka dalam cara tertentu. Joseph seorang profesor asing dengan hal ini, apalagi kita. Acara tetap berlanjut, kini mereka minum anggur. Laura menyuruh Joseph melakukan penelitiannya dan mengetes kepada Richard. Joseph memberikan pertanyaan pada Richard untuk memikirkan benda masa-masa kecil Richard. Richard bilang kalau dia memikirkan benda karpet hijau dan 4 ikan emas. Lalu Joseph menebak kalau pada masa kecil Richard, ia pernah hilang di supermarket. Ketika itu Richard panik karena dia tidak bisa menemukan ibunya. Tapi pada akhirnya Richard bertemu di basement ibunya sedang merokok. Hal itu adalah bagian trauma masa kecil Richard. Lalu Laura bilang kalau Joseph sedang melakukan penelitian tentang trauma. Dan Joseph bilang kalau sebenarnya trauma yang dirasakan Richard pada saat itu adalah ibunya yang meninggalkan Richard. Efek trauma itu masih ada di alam bawah sadar Richard dan menjadi bagian dari dirinya. Richard terkejut dengan perkataan Joseph yang bisa mengetahui semuanya. Richard, would you come with me? I've got something I'd like to show you. Di sini ternyata Joseph memperkerjakan Richard untuk membereskan semua buku Joseph dan Richard akan diberi imbalan $500. Ternyata ini adalah ulah Laura yang menceritakan apa yang terjadi pada Richard dan pada akhirnya Joseph memberikan pekerjaan pada Richard. Pada saat di garasi Richard ngobrol dengan Om Brewok tentang tongkat baseball. Kalau kalian ingat, Roy mengatakan kalau sidik jari Richard ada di rumah Joseph. Ini adalah alasannya. Signed to Willie McCovey. Di sini, Richard melihat Laura begitu dekat dengan Joseph. Sepertinya Richard cemburu melihat ini semua. Pada malam harinya, Richard pulang ke apartemen. Richard mendapatkan pesan suara dari Laura. Laura bilang dia tidak bisa ke apartemen, harus menemani Joseph membantu penelitiannya di kampus. Richard yang penasaran, ia pergi ke kampus dan dia terkejut melihat Laura sedang asik-asikan dengan Joseph. Richard kembali membereskan buku keesokan harinya dan ia menemukan sebuah naskah yang ditulis oleh Joseph. Naskah tersebut berjudul The Mirror Effect. Naskah ini merupakan penelitian Joseph. Di bawah judul ada tulisan nama Laura dengan pulpen, judul yang hampir sama dengan tulisan Richard. Joseph datang dengan mengejutkan Richard. Joseph mengajak Richard untuk makan siang. Saat makan siang, di sini Joseph menanyakan hubungan Richard dengan Laura. Richard menjawab dengan sadar diri kalau ia hanyalah teman. Joseph mengelak, itu tidak mungkin. Tapi pada percakapan di akhir, Joseph bilang kalau Richard lebih baik menjauhi Laura. Setelah pulang dari rumah Joseph, Richard tidak menemukan Laura. Ternyata ia sudah pergi pada malam itu dan pada keesokan harinya Joseph sudah ditemukan tewas. Kalau kita ingat kata-kata Roy sebelumnya, Richard datang pada saat pagi hari bukan pada saat malam pembunuhan. Dan ini benar. Di situ juga Richard melihat Roy dan Jimmy. Dengan kematian ini, kini Richard menjadi penulis novel untuk membayar kuliah. Richard tidak ingin diam dalam kebingungan. Dia mencari tahu siapa Laura dan kemana perginya. Tak disangka, Laura mendatangi kantor Departemen Pertahanan, bertemu dengan Susan Avery dan mengklaim kalau tulisan Joseph adalah karyanya. Ternyata penelitian Joseph itu bukan main-main. Penelitian Joseph merupakan kepentingan negara. Joseph mendapatkan tugas langsung dari Departemen Pertahanan untuk melakukan penelitian itu. Tentu, Departemen Pertahanan tidak bisa menerima klaim sepihak dari Laura, meskipun Joseph sudah tewas. Setelah itu, Laura hilang.
Dan di waktu yang lama setelahnya Richard melihatnya kembali. Book of Mirrors pun selesai. Sekarang kita pindah sesi mencari Laura. Roy bertemu dengan Jimmy di bar membicarakan tentang Laura. Laura seperti hantu, ia tidak memiliki sosial media, alamat, hanya nomor jaminan sosial saja yang aktif. Roy juga bilang soal Om Brewok. Nama dia adalah Wayne DeViraux. Laura dan Wayne menghilang tanpa jejak semenjak kejadian pembunuhan. Karena kasus pembunuhan ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun, Roy hanya memiliki satu petunjuk, yaitu mantan istrinya Richard Finn. Roy kini terobsesi dan meyakini kalau Samuel adalah orang salah tangkap. Karena menurut pengakuan Samuel, ada orang yang masuk bersamaan dengannya. Jimmy bertanya kepada Roy siapa yang masuk selain Samuel. Roy bilang dia tidak tahu. Begitupun Jimmy. Roy ingin membersihkan nama mereka berdua jika ini benar salah tangkap. Tapi Jimmy tetap menegaskan kalau Samuel adalah tersangkanya. Samuel sendiri sudah mengaku. Lalu Jimmy pergi ke toilet. Setelah itu Roy duduk sendirian dan melihat seseorang yang ia kenali dan mengejarnya. Namun Roy salah orang. Keesokan harinya Roy kontrol kesehatannya dan bercerita kalau dia salah orang. Tapi Roy yakin pernah melihat seseorang seperti dia. Dan dokter bilang kalau pengobatan ini berhasil. Hal itu adalah reaksi yang bagus karena sebagian memori Roy kembali pulih. Means your neural pathways are starting to reactivate. Singkat cerita, Roy mengunjungi mantan istri Richard. Nama dia adalah Catherine. Di sini, Catherine agak ketus sampai ia mengatakan tidak suka polisi. Mereka ngobrol dan lagi-lagi benar kata Roy kalau Richard bukanlah seorang pecandu. Catherine bercerita dia mengatakan satu nama lagi bernama Elizabeth Westlake. Roy tidak mengenalnya dan Catherine pun tidak tahu siapa dia seperti apa. Catherine menganggap kematian Richard akibat wanita itu. Kita kembali flashback, Richard pada saat itu kembali minum minuman alkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan marah ketika menelpon. Catherine mendengar percakapan itu. Ketika Richard tertidur, Catherine mengambil handphone Richard dan menelpon nomornya keesokan pagi. Namun, Catherine hanya mendapatkan pesan suara. Dari situlah Catherine tahu nama Elizabeth Westlake. Catherine yakin kalau dia adalah pembunuhnya. Catherine sendiri tidak pernah melihat Richard semarah itu, bahkan marah kepadanya pun tidak pernah seperti itu. Dari situlah Catherine yakin kalau Elizabeth adalah pembunuh Richard. Roy pulang dari rumah Catherine mencari informasi Elizabeth Westlake di internet. Roy menemukan sebuah foto yang sangat mirip dengan Laura. Di internet juga ditulis kalau Laura kini sudah menjadi seorang dokter. Keesokan hari, Roy menemui Laura. Roy terkejut, ternyata Laura mengenalinya. Dan benar, Elizabeth adalah Laura. Sedangkan Roy tidak ingat kapan ia pernah bertemu. Laura mengatakan kita pernah bertemu sudah lama, tapi dia tidak ingin mengatakan secara detail karena terburu-buru akan pergi. Roy menghentikan dan menanyakan soal Richard Finn. Laura bilang kalau dia berusaha melupakan Richard karena dia sering mengikuti Laura secara diam-diam. Lalu Roy bilang kalau menurut Richard, Laura memiliki hubungan dengan kematian Joseph. Laura bilang apakah Roy sudah bertanya langsung kepada Richard. Lalu Roy mengatakan kalau Richard sudah tewas. Seketika Laura terkejut. Setelah itu Roy memberikan catatan buku Richard yang dibaca oleh Roy sebelumnya. Laura mengakui kalau dia tidak ada hubungannya dengan kematian Joseph. Roy kembali ke rumah meminum obatnya dan dia sedikit demi sedikit mengingat siapa Laura ini. Lalu di handphonenya Roy mendapatkan pesan nomor kontak Wayne DeViraux. Roy dan Wayne ngobrol. Ternyata Wayne belum sempat bercerita tentang Joseph karena ia sudah mendengar kalau pelakunya ditangkap. Karena Roy hilang ingatan, Roy meminta Wayne menceritakan ulang dari awal. Tidak seperti tampangnya, Wayne bersedia bercerita. Kita kembali flashback lagi. Wayne ternyata dibantu dan dipekerjakan oleh Joseph. Wayne mengatakan kalau Joseph seperti artis, banyak orang yang ingin dekat dengannya. Wayne juga melihat Susan datang
ke rumahnya. Susan dan Joseph melakukan percobaan kepada pasien trauma untuk menguji hasil penelitiannya, dan Wayne adalah pasien yang sempurna untuk bahan percobaan karena Wayne adalah mantan tentara yang pernah perang di Irak. Wayne diberi sugesti oleh Joseph dan obat untuk menggantikan memori tentang Irak dengan ingatan yang lebih baik atau bahkan bisa menghapusnya. Wayne setuju. Joseph menghipnotis. Wayne diberikan sugesti jika ingin melupakan trauma itu harus menghadapi ingatan ketika di Irak. Lalu Wayne diberi obat oleh Joseph yang diklaim obat tersebut bisa menghapus trauma. Obat ini adalah ciptaan Joseph. Obat itu sedikit berhasil memudarkan trauma dan panic attack dari Wayne. Hanya saja efek samping dari obat itu sangatlah mengerikan. Wayne sampai tidak mengenali dirinya sendiri. Pada akhirnya Wayne berhenti meminumnya. Lalu Wayne mengantarkan pulang Roy. Di mobil, Roy menanyakan soal Laura. Wayne tidak begitu mengerti hubungan Laura dengan Joseph. Lalu Wayne bilang dia pernah melihat Joseph dengan wanita lain di rumahnya. Banyak wanita ganti-gantian. Ternyata Joseph setiap kali melakukan asik-asik dengan banyak tamunya, dia selalu merekam adegan itu. Salah satu kaset yang pernah Wayne putar adalah kaset bertuliskan Diane Lynch, dan Wayne pernah melihat kalau Laura, Richard, dan Joseph bertengkar beradu argumen tentang penelitian yang sedang mereka bertiga tulis. Richard terlihat sangat marah di sini dan ia langsung pergi. Kejadian tersebut adalah hari di mana Joseph terbunuh pada malam harinya. Wayne melihat Laura pergi dengan taksi. Setelah pekerjaan di rumah Joseph selesai, Wayne pergi ke bar dan tak disangka penjaga bar yang bernama Diane ini adalah orang yang direkam oleh Joseph ketika asik-asik. Roy merasa cukup, ia pun turun dari mobil. Tapi sesuatu terjadi saat Roy masuk ke rumah. Yeah, it's me. He's home. Roy mengecek semua berkas. Kini berkas Diane diperiksa. Di saat ia memeriksa semua berkas, ia menyadari sesuatu. Kalau semua berkas kesaksian ini semuanya ditandatangani oleh Jimmy. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Laura. Laura pun ingin masuk ke rumah. Di luar ternyata ada Jimmy yang mengintai. Laura di sini hanya berbicara seperti merendahkan Roy karena ia memecahkan kasusnya sendirian. Lalu Roy bertanya soal buku Richard Finn kepada Laura. Laura mengatakan kalau ia tidak pernah berhubungan apalagi pacaran dengan Richard. Laura mengatakan juga kalau itu hanyalah sebuah fantasi Richard. Lalu Roy bilang kepada Laura tentang Wayne dan juga keadaan Wayne. Wayne bilang kalau Joseph akan menerbitkan hasil dari penelitiannya. Laura menjawab dia tahu soal trauma Wayne dan detail segala hal tentangnya. Laura juga mengkonfirmasi kalau Joseph akan menerbitkan hasil penelitiannya, namun sebelum hari penerbitan, tiba-tiba Joseph ditemukan tewas. Lalu Roy bilang kalau penelitian ini jika berhasil maka akan menghasilkan uang yang banyak. Di sini Roy memiliki sebuah dugaan kalau pembunuhan ini disebabkan oleh seseorang yang menginginkan karya ilmiah dari penelitian Joseph. Lalu Roy bilang soal Susan. Belum bicara banyak soal Susan, Laura di sini seakan-akan cuek dan dia bangun dari duduknya untuk pergi dan berkata kalau ngobrol dengan ditemani whisky akan lebih asik. Perkataan ini seperti kode tertentu kepada Roy. Roy pergi keluar untuk membeli makanan. Saat di perjalanan, dari belakang sebuah mobil akan menabrak Roy. Meskipun kemampuan mengingatnya rusak, Roy ini ternyata masih seorang detektif yang luar biasa. Dia berhasil menembak pengemudi mobil itu. Tembakan Roy mengenai pengemudi itu. Ketika Roy mendekat dan mengeceknya, ternyata itu adalah Wayne. Lalu Roy menelpon 911. Roy pun dipanggil ke kantor polisi. Roy memandang pada satu lemari. Kita kembali flashback. Roy bertanya kepada Jimmy apakah kita selesai, dan Jimmy menjawab kalau kasus sudah ditutup. Karena kasus pembunuhan Joseph sudah selesai, Roy berniat hati akan mentraktir Jimmy. Kita kembali lagi ke masa sekarang. Tiba-tiba Jimmy datang menemui Roy. Di sini Roy beruntung
karena ketika ia menembak Wayne, ada kamera CCTV merekam. Jadi Roy tidak jatuhi hukuman. Di sini Jimmy bilang kalau di mobil Wayne ditemukan sebuah botol fentanyl, sama seperti penyebab kematian Richard. Jimmy bilang kalau pembunuhan Richard Finn dilakukan oleh Wayne dengan membuatnya overdosis. Tapi Roy mengelak kalau itu tidak masuk akal. Menurut catatan di buku Richard Finn, jelas-jelas Richard menuduh Laura pelaku pembunuhan Joseph, bukan Wayne. Apa alasan Wayne membunuh Richard ini tidak masuk akal, karena Wayne tidak ada hubungan langsung dengan kasus pembunuhan Joseph. Jimmy bilang untuk meminta Roy berhenti membongkar kasus ini, dan Jimmy sudah yakin dan menetapkan tersangka yaitu Samuel. Lalu Roy bertanya apakah ia polisi yang baik. Jimmy menjawab tentu iya, dan Roy mengatakan kalau ia polisi yang baik, kenapa tidak ada nama dia di dalam semua berkas kasus Joseph, mulai dari saksi, olah TKP, penemuan forensik, dan pengakuan Samuel. Di situ hanya ada tanda tangan Jimmy yang tertulis di setiap dokumen, sedangkan Roy tidak ada. Selama 30 tahun Roy bertugas menyelesaikan kasus, baru kali ini nama dia tidak ada di dalam dokumen. Biasanya nama dia bersanding dengan Jimmy. Reaksi Jimmy bukannya menjelaskan, ia malah marah kepada Roy karena ia tidak terima merasa dituduh. Jimmy pun meninggalkan Roy. Roy kembali ingin mencoba whisky. Semenjak ia terkena Alzheimer, dokter melarangnya untuk minum alkohol. Roy seperti ingin mengembalikan ingatannya. Dia mengingat perkataan Laura. Roy terus meneguk whisky sembari mencoba mengingat kembali ingatannya. Lalu kita flashback lagi. Roy berbicara dengan penjaga bar. Roy di sini seperti menunggu seseorang. Roy terus minum hingga ia muntah. Salah satu nama yang belum Roy cari tahu yaitu Diane. Roy mengunjungi sebuah bar. Kita flashback lagi. Tempat ini adalah tempat di mana ia minum bersama Jimmy sebelum kecelakaan. Roy pergi sendirian menyetir dan berkata kepada Jimmy kalau ia tidak akan pernah lupa apa yang sudah Jimmy lakukan kepadanya. Kembali ke masa sekarang, Roy masuk ke bar bertemu dengan penjaga. Ternyata tempat ini sudah berbeda pemiliknya. Dia bertanya soal Diane. Penjaga mengatakan kalau dia sudah meninggal 5 tahun lalu. Setelah itu Roy ke toilet. Di sini Roy kesakitan dan pusing mengingat masa lalunya. Lalu panggilan datang dari Susan Avery mengundang Roy untuk bertemu. Roy menemui Susan. Susan memberikan penelitian Joseph. Penelitian Joseph ini belum pernah diterbitkan. Ternyata Laura mengkopi karya ilmiah Joseph demi untuk mendapatkan gelar doktornya dan mencatatnya dijadikan buku oleh Laura, dan dia mengubah identitasnya menjadi Elizabeth Westlake. Lalu Roy menanyakan rumah Joseph dan ia pun pergi ke sana. Roy di sini mencoba untuk mengingat kejadian pada saat itu. Kita di bawah flashback. Jimmy dan Roy memeriksa jasad Joseph. Joseph tewas karena benda tumpul. Polisi tidak menemukan barang bukti, tapi salah satu stick baseball hilang di garasi, dan yang hilang itu adalah salah satu barang yang mahal karena terdapat tanda tangan dari pemain terkenal yang mungkin diambil karena harganya mahal. Kita kembali. Roy mengambil sebuah skop. Skop ini menarik perhatian Roy. Lalu Roy mengambil gantungan baju dibuat menjadi satu kawat lurus dan mengecek tanah yang ada di sekitar. Saat mengecek, ia mendapatkan sesuatu terkubur di bawah tanah. Roy langsung menggalinya dan Roy menemukan stick baseball yang hilang pada saat terjadi pembunuhan. Tiba-tiba Laura datang dan juga Jimmy. Jimmy menodongkan senjata kepada Roy dan Laura, membawa mereka ke dalam rumah. Jimmy mengatakan kalau ia sudah membereskan kekacauan ini. Di sini mulai terkuak teka-teki dari kasus Joseph. Ternyata Laura dan Jimmy saling mengenal. Lalu Roy menduga kalau pembunuhan Joseph dilakukan oleh Jimmy karena Jimmy terlilit hutang dan bekerja sama dengan
dengan Laura untuk membunuh Joseph agar Laura bisa mengambil karya ilmiah penelitian Joseph. Tapi dalam pengakuan Laura kalau dia baru saja bertemu dengan Roy ketika setelah kecelakaan, dan Jimmy datang kepada Laura terus menginterogasi sehingga membuat dia ketakutan. Setelah itu Laura pindah dan mengubah identitasnya, meneruskan penelitian untuk gelar doktornya dan berharap tidak akan menemui Jimmy lagi. Tapi setelah bertahun-tahun berlalu, Richard mulai mencari-cari Laura dan menemukannya dengan identitas baru. Melaporkan kepada Jimmy, Richard bilang kalau Laura lah yang membunuh Joseph. Lalu Jimmy mengambil naskah penelitian Joseph dan meminta uang kepada Laura dengan mengancam akan membongkar Laura dengan bukti bahwa bukunya bukan karya Laura. Lalu Roy bertanya apakah yang membunuh Richard adalah Jimmy. Jimmy menjawab kalau dia tidak pernah membunuh siapapun. Kini giliran Jimmy yang bicara kalau yang membunuh Richard adalah Laura dengan menyuruh Wayne dan mengatakan kepada Wayne kalau Richard menuduh Wayne pelaku pembunuhan Joseph. Wayne melakukan pembunuhan Richard menggunakan fentanyl yang disuntikan kepada Richard. Ketika pada saat Wayne selesai mengantarkan Roy, dia menelpon dan telepon itu adalah menghubungi Laura. Percobaan pembunuhan Roy pun dilakukan oleh Wayne karena Laura yang menyuruh. Jimmy bilang kalau Laura adalah seorang manipulator. Mendengar hal itu, Laura langsung menembak Jimmy. Jimmy tumbang, kini pistol ditodongkan kepada Roy. Laura merasa di atas angin, tapi dia tidak tahu kalau Jimmy masih hidup dan Jimmy menembaknya. Laura tewas di tempat dan Jimmy mengatakan kata-kata terakhirnya kepada Roy. I did for you. Keesokan harinya, Roy membeberkan kejadian kepada polisi. Fakta terbaru terungkap atas kasus ini, dan kini Samuel bebas dari hukuman mati. Roy kembali melanjutkan pengobatannya. Roy sepertinya akan pulih sempurna dalam waktu dekat. Ingatan Roy sudah mulai membaik. Roy kembali ke rumah, menyelesaikan puzzle. Roy membereskan dinding dari foto-foto saksi, dan ketika Roy mengambil foto dengan kaca yang rusak, dia membuka kaca itu. Lalu ingatan Roy kembali sempurna. Kita flashback ketika Roy berada di bar bersama Laura. Laura bilang kepada Roy soal perilaku Joseph yang jahat, memanfaatkan Diane istrinya. Roy yang melakukan treatment kepada Joseph memanfaatkan Diane karena traumanya. Laura mencoba memberitahu kalau Diane dipakai oleh Joseph, tapi Roy tidak mempercayai Laura. Lalu Laura memberikan satu kaset untuk barang bukti. Kaset itu adalah rekaman istrinya bersama Joseph yang pernah dibilang oleh Wayne sebelumnya. Roy marah melihatnya dan Diane menyesal dan ingin pergi dari Roy karena merasa bersalah. Lalu Roy pergi ke rumah Joseph memukulinya hingga tewas. Setelah itu Jimmy datang terlambat. Joseph sudah tewas dan Jimmy menggali tanah untuk mengubur stick baseball yang dipakai oleh Roy. Foto yang membuat ingatan Roy kembali adalah foto pernikahan Roy bersama Diane, dan Roy mengambil pistolnya lalu pergi. Coba tulis apa yang dilakukan Roy. Film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan penyampaian. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.